Suatu ketika terjadi keributan di rumah sakit saat tim medis membawa remaja yang kehilangan semangat hidupnya. Remaja itu berkata, "Aku tidak ingin hidup," teriaknya sambil menangis. Setelah melakukan beberapa tahap pengobatan, seorang dokter muda bernama Kyung Hee memberinya beberapa kata semangat yang pernah ia dengar dari seseorang di masa lalu. Kyung Hee mengingat kembali kenangan masa lalu saat ia bertemu dengan seseorang yang memberi kata semangat kepadanya. Pada saat itu, Kyung Hee masih berusia 18 tahun dan ia melihatnya untuk pertama kali di stasiun kereta api saat akan berangkat ke sekolah. Kyung Hee tidak menyangka gadis itu adalah murid pindahan yang akan satu kelas dengannya. Gadis itu bernama Han Nabi dan ialah orang yang membawa perubahan dalam hidup Kyung Hee. Pada saat masih sekolah, Kyung Hee adalah seorang kutu buku yang selalu dikucilkan oleh beberapa temannya. Sampai akhirnya ia menyerah. Han Nabi muncul dengan segala kepahamannya tentang rasa sakit dan memberinya kata penyemangat untuk melanjutkan hidup. Lebih baik punya seseorang yang bisa kau lawan meskipun mati lebih mudah. Dan menurutnya, Kyung Hee masih beruntung karena punya seseorang untuk dilawan dan setidaknya ia bisa balas dendam. Nabi kemudian berniat untuk membalaskan dendam Kyung Hee kepada para pengganggu dengan mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. 눈 좀 감아봐. Kyung Hee membalas kebaikan itu dengan teror para pengganggu yang menyuruhnya dan ia terlalu takut untuk melawan mereka. 등신. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nabi dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri, membuat Kyung Hee sedih dan hidup dengan rasa penyesalan. Kembali ke masa sekarang, Kyung Hee menolak rencana kakak perempuannya untuk mengatur kencan buta dan ia menuduhnya masih memikirkan Han Nabi. Kyung Hee membantah dan saat minum dengan teman SMA-nya yang bernama Seulgi, akhirnya Seulgi menikahi saudara perempuannya. Kyung Hee mengatakan bahwa ia benar-benar lupa dengan lupa Nabi, tetapi semua pengakuan itu terbantah ketika ia mengingat setiap detailnya dengan penuh kasih sesaat setelah mabuk. 눈은 마름모 모양이었지. 코는 꽃갈콘 같았고. 근데 그렇게까지 잘 안 우는 애라 여기까지 보이게 없는 딱 한 번 봤지. Kyung Hee tidak sengaja menemukan buku harian Han Nabi saat ia mengunjungi ayahnya yang mengelola sebuah bar. Dalam catatannya, Nabi menceritakan semua penderitaan dan rasa kesepian sehingga ia ingin mati. Beberapa kata "kumohon tolonglah aku" terus diulang di catatan itu. Saat rekaman pertama diputar, penyiar suara itu bertanya, "Apakah ada seseorang yang ingin kau temui lagi? Jika kamu bisa kembali ke waktu itu bersama-sama, bahkan jika kamu mungkin tidak akan pernah kembali ke masa sekarang." Kyung Hee yang mabuk mulai berbicara sebagai jawaban, "Ya, andai saja aku bisa kembali." Lagu diputar ketika sosok Nabi muncul di jendela. Kyung Hee mengejarnya sampai akhirnya ia menemukan pintu bercahaya dan memasukinya tanpa ragu. Kyung Hee terbangun di rumahnya dengan bingung dan mendapati dirinya ada di masa SMA pada tahun 2007. Ia kemudian bergegas pergi ke sekolah dan berlari menuju stasiun kereta api. Sepanjang jalan, ia bertanya-tanya, apakah itu semua mimpi atau perjalanan waktu, seperti yang ia dengar pada rekaman sebelumnya. Namun setelah melihat Nabi hidup dan sehat, ia merasa bahwa semua keajaiban tersebut terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Kyung Hee memeluknya dengan penuh rasa syukur, tapi Nabi yang terkejut marah dan memanggilnya orang mesum lalu pergi naik kereta dan meninggalkannya.
Dan di hari yang tidak terduga itu, Kyung Hee dihadapkan kembali dengan para pengganggu di kelasnya. Tapi kali ini ia tidak takut untuk melawan mereka. Kyung Hee segera menyadari bahwa ia mempunyai beberapa hari sebelum Nabi meninggal. Dan segala tekadnya untuk menyelamatkan gadis itu, ia menghadapi kehidupan sekolah lamanya dengan keyakinan baru. Ketika guru di kelas memarahi Nabi karena tidur sepanjang pelajaran dan mengusirnya, Kyung Hee membelanya dengan berkata bahwa seorang guru harus punya metode pelajaran yang menarik sehingga para murid tidak mengantuk, dan mereka berdua akhirnya dihukum dengan bersih-bersih, di mana Kyung Hee mencoba sekali lagi untuk mendekati Nabi. Kyung Hee berkata bahwa ia akan melakukan apapun demi kebaikan Nabi, tapi Nabi menyuruhnya untuk selalu berjaga jarak karena ia masih berpikir bahwa Kyung Hee adalah orang mesum, dan tidak lama dari itu Seulgi mengejutkannya dengan serangan pelukan putus asa. Ia tidak sengaja menemukan surat wasiat Kyung Hee dan khawatir Kyung Hee berniat meninggalkan dunia ini. Nabi yang melihat kekonyolan itu segera pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Kyung Hee menemukan buku harian Nabi yang dibawa dari masa depan. Tapi saat membacanya, catatan dalam buku tersebut menghilang. Dan ternyata buku itu ditulis ulang karena Nabi punya pengalaman yang berbeda. Terutama bagaimana Kyung Hee yang dianggap gila yang terus berusaha mendekatinya. Kyung Hee yang membacanya itu kesal dan segera menyadari bahwa ia harus merubah penampilannya agar bisa membuat Nabi terkesan. Dan dari penampilan barunya, Nabi tampaknya tidak terpengaruh dan mengulangi aturannya dan berkata, "Mundur 3 langkah dariku." Kyung Hee kemudian bertemu dengan pengganggu yang terus mengejeknya di sekolah. Lalu ia teringat tepat di hari itu akan ada bola yang terbang ke arahnya. Kyung Hee menghindar sehingga bola itu mengenai para pengganggu, tapi Nabi akhirnya terdorong dan jatuh dari tangga sebagai konsekuensinya. Kyung Hee dengan panik membawanya ke UKS, dan untungnya ia hanya mengalami luka ringan. Setelah mengikuti kelas, Kyung Hee segera mengetahui bahwa Nabi pulang sendiri lebih awal. Kyung Hee menemukannya saat di luar ketika menghadapi musisi bernama Jin Wook. Nabi berusaha memujuk pemuda itu agar mau mengunjungi kasihnya bernama Daen di rumah sakit, tapi menolaknya dan berkata itu akan sia-sia karena Daen akan segera mati. Kyung Hee yang melihat kejadian itu tanpa memahami situasinya segera memukul Jin Wook. Ia mencoba membela Nabi, tapi kemudian terkejut saat mengetahui dari Jin Wook bahwa gadis tersebut pernah menghilangkan nyawa seseorang. Nabi pulang dan mengusir Kyung Hee yang mencoba memahaminya. Lalu dia teringat dengan kenangan kelam di masa lalu yang kemudian merubah kehidupannya. Semuanya terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, di mana Nabi membujuk teman-temannya Daen dan Jiyoung untuk melakukan perjalanan. Tetapi bus yang mereka tumpangi akhirnya menabrak jalan dan hanya Nabi yang selamat tanpa luka sedikit pun. Jiyoung meninggal dunia, sementara Daen dalam kondisi kritis. Dan kembali ke masa sekarang, Nabi ke rumah sakit dan ia menjenguk temannya Daen untuk mengatakan agar bangun dari komanya. Ibu Daen tidak begitu menerima keadaannya yang selalu membuatnya teringat dengan tragedi kelam itu. Nabi menjelaskan bahwa ia tidak berhenti untuk berkunjung ke rumah sakit karena hanya dengan itu ia bisa bertahan hidup. Hanya dia yang selamat membuat Ibu Daen berpikir bahwa semesta tidak adil kepadanya. Nabi yang menyadari itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menenggelamkan dirinya dalam penyesalan. Kyung Hee yang diam-diam mengikuti Nabi ke rumah sakit akhirnya tahu bahwa gadis itu sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Kyung Hee pulang ke rumah dan menemukan buku harian Nabi sedang ditulis ulang. Tetapi ia hanya melihat tetesan air mata. Kyung Hee yang khawatir pergi ke apartemen Nabi dan memohon untuk bertemu dengannya melalui pesan singkat. Nabi menemui Kyung Hee di taman apartemennya dan hanya memberinya waktu hanya 1 menit untuk berbicara. Kyung Hee berkata bahwa dia akan mencampuri segala urusannya mulai saat ini. Ia melakukan itu semua sebagai balas budi karena Nabi pernah menyelamatkannya, meski saat ini ia tidak mengingat apapun. Nabi tampak tidak senang dan segera kembali ke apartemennya. Keesokan harinya saat di sekolah, Kyung Hee kembali dihadapkan dengan para pengganggu yang mulai takut kepadanya. Ia memanfaatkan beberapa ingatannya dan membuat para berandal itu berpikir 2 kali untuk berurusan dengannya. Malam harinya, Jin Wook tiba di rumah sakit untuk menemui Daen, tetapi ia ragu dan akhirnya bertemu dengan Nabi.
Jin-wook menceritakan alasan kenapa ia akhirnya mau datang. Karena sebelumnya ia bertemu dengan Kyung-hee di tempat sauna yang berkata kepadanya untuk tidak lari dari kenyataan. Apa yang terjadi keberadaan membuat Jin-wook sedih, tetapi justru berusaha lari untuk melupakannya dan memutuskan hubungan dengannya. Tidak seperti Nabi yang selama ini terus berjuang melawan semua rasa sakit dan kesepian seorang diri. Kyung-hee memohon kepada Jin-wook untuk menemui Daan. Setidaknya itu demi kebaikan bersama. Nabi berusaha membuat Daan terlihat cantik sebelum bertemu dengan mantan kekasihnya itu, yang kemudian menyanyikan lagu-lagu favorit di masa lalunya. Di malam itu juga Nabi segera menemukan Kyung-hee yang sedang mengawasinya di rumah sakit, dan secara mengejutkan ia mengucapkan terima kasih kepadanya. 기분 나빴다면 고마워. Saat mereka pergi, mereka bertemu dengan ayah Nabi yang datang karena ibu Daan memanggilnya, dan ia dengan marah menuduh Nabi telah mengukir kesedihan yang dialami ibu Daan karena terus menampakkan dirinya di rumah sakit. Mereka berdebat dan ayahnya memukul Nabi ketika ia mengatakan mungkin ia juga harus mati untuk menyelesaikan semuanya. Kyung-hee menghibur Nabi setelah ia kabur, lalu mengoleskan obat di lututnya yang terluka dengan penuh kasih sayang. Sementara Nabi pulang ke rumah, Kyung-hee mencoba berbicara dengan ayahnya. Ia tahu ayah Nabi di masa depan sangat menyesal karena tidak mengenal putrinya dengan baik. Kyung-hee mengatakan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nabi dan memahami sudut pandang putrinya sebelum semuanya terlambat. Sementara itu Nabi memperhatikan semuanya dari jendela kamar. Keesokannya Kyung-hee ingat kebakaran yang terjadi di kelas dan ia berusaha menghentikannya. Itu adalah hari di mana ia merasa putus asa karena para pengganggu memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerangnya. Namun kejadian itu tetap terulang dan kebakaran kali ini berasal dari sumber yang berbeda. Nabi menghidupkan kembali traumanya dari kecelakaan tahun lalu dan ia melarikan diri ke atap. Saat para pengganggu memadamkan api, mereka menyemprot Sulgi dengan alat pemadam dan Kyung-hee segera menyadari bahwa Nabi ada di atap. Pada kesempatan kali ini, Kyung-hee mengulang kembali apa yang dilakukan Nabi saat menyelamatkannya, memberinya beberapa kata penyemangat dan memintanya untuk tetap hidup. Kyung-hee tahu selama ini Nabi terjebak dalam kesedihan dan ia berjuang melewati itu semua seorang diri. Nabi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi kepada teman-temannya dan melihat bagaimana orang-orang menyalahkannya dari belakang dan membuatnya putus asa. Ayahnya senang karena ia selamat, tetapi ia justru membuat Nabi semakin bersalah dan tidak ada orang yang bisa memahami perasaannya, sehingga ia ingin mengakhiri kehidupannya. Namun, dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia juga punya mimpi untuk bisa hidup normal seperti orang lain dan bahagia. Karena itu ia frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa selain menyalahkan dirinya sendiri. Kyung-hee menegaskan bahwa semua yang terjadi adalah kecelakaan dan itu bukan kesalahannya. Ia tahu kata-kata itu tidak akan menghiburnya, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa ada orang yang mencintainya, orang yang ingin bertahan, dan mereka yang akan hancur jika hidup tanpanya. Kyung-hee meminta Nabi untuk bertahan sedikit lagi karena ia akan segera datang untuk menemaninya. Kyung-hee kemudian berkata, "Kamu harus tetap hidup, Han Nabi," sebelum ia mendekapnya dalam pelukan. Setelah kembali dengan canggung, Kyung-hee bingung mengapa kebakaran masih terjadi. Ketika ia tahu bagaimana menghentikannya, ia segera menyadari bahwa peristiwa yang sama terus terjadi, dan hal itu terjadi kepada Seulgi yang menggantikannya diganggu para temannya. Menyadari hal itu, Kyung-hee mengambil peran Nabi untuk mempermalukan teman-temannya di depan banyak orang, dan melarikan diri dengan gembira, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Seulgi mengajak Nabi dan Kyung-hee ke taman hiburan untuk merayakan kemenangan. Setelah menaiki beberapa wahanan dan bermain game, kakak perempuan Kyung-hee yang bekerja sebagai operator di taman bermain itu menyeret Seulgi pergi agar sang adik bisa berduaan dengan Nabi, dan begitulah akhirnya Seulgi bisa dekat dengan kakak Kyung-hee dan menikahinya di masa depan. Nabi kemudian bertanya bagaimana Kyung-hee bisa berubah begitu banyak dalam beberapa hari terakhir. Kyung-hee yang ia kenal sebelumnya hanya kutu buku, yang sepanjang hari hanya berani menatapnya, tapi sekarang semuanya terlihat jauh berbeda. Dalam buku hariannya, Nabi mengakui betapa bahagianya dia
dan terus memikirkan Kyung Hee yang sangat tampan pada hari ini. Namun ia juga merasa takut kebahagiaan itu akan segera menghilang. Kyung Hee menyadari hanya tinggal 2 hari lagi sebelum Nabi meninggal, dan ia masih tidak tahu mengapa gadis itu mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya Nabi dikejutkan oleh ayahnya yang tiba-tiba menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Ayahnya berkata, "Selamat ulang tahun. Terima kasih karena telah dilahirkan sebagai putriku." Nabi tidak banyak merespon selain meminta sejumlah uang seperti yang ia biasa lakukan kepada ayahnya. Tetapi kali ini ia tiba-tiba meluk ayahnya dari belakang dengan bahagia. Kemudian Nabi mengajak Kyung Hee pergi ke laut untuk memberi penghormatan kepada temannya yang meninggal dan merasa bersalah, bertanya-tanya apakah ia berhak untuk hidup bahagia. Peristiwa yang sama kemudian terulang. Jika sebelumnya Nabi dilempar bola air oleh Kyung Hee, kali ini Nabi terkena tumpahan air dari penumpang kapal. Sementara Nabi pergi ke toilet, Kyung Hee menjawab panggilan telepon Nabi yang berasal dari rumah sakit, mengabari bahwa kondisi Daen semakin memburuk. Kyung Hee akhirnya tahu alasan Nabi mengakhiri hidupnya, tapi ia memutuskan untuk menyembunyikan kabar ini sementara waktu, merasa bahwa ini bukan saat yang tepat. Kyung Hee pura-pura tidak sengaja menjatuhkan ponsel Nabi dari kapal saat mengambil foto selfie bersamanya. Sepulang ke rumah Nabi, Kyung Hee meminta agar mereka tetap bersama sampai pagi. Tapi Nabi mengatakan ia mempunyai rencana makan malam dengan ayahnya. Sebagai hadiah ulang tahun, Kyung Hee akhirnya memberi jepit rambut yang tidak sempat ia berikan kepadanya 10 tahun yang lalu. Setelah Nabi mencium pipinya sebagai ucapan terima kasih, Kyung Hee mengejarnya dan menciumnya. Nabi menulis di buku hariannya betapa senangnya dia, dan ia terus menulis yang jantungnya tidak berhenti berdebar setelah berciuman karena itu adalah pengalaman pertamanya. Kyung Hee bersedih setelah mengingat bahwa besok adalah hari kematian Han Nabi. Pada malam itu, Nabi mendapat telepon dari Jin Wook dan bergegas ke rumah sakit. Jin Wook dan Nabi harus menerima kenyataan pahit ketika Daen dinyatakan meninggal dunia. Ibunya menyalahkan segalanya pada Nabi. Kyung Hee menyadari bahwa Nabi mengetahui tentang Daen karena Nabi tidak datang ke sekolah, sehingga ia bergegas ke rumah sakit untuk menemuinya. Para pengganggu datang menghadangnya dan kemudian diselamatkan oleh Seulgi yang rela berkorban demi dirinya. Sementara itu, Nabi berdiri di atas gedung dengan segala rasa penyesalannya. Keadaan semakin rumit ketika jalanan tiba-tiba macet dan Kyung Hee terpaksa lari mengejar waktu. Ia mendapat telepon dari Nabi yang akhirnya mengatakan bahwa ia tidak bisa menyerah karena Kyung Hee memberinya begitu banyak alasan untuk hidup. Kyung Hee menemukan Nabi di seberang jalan dan ia pergi untuk bertemu dengannya di persimpangan. Namun sebuah mobil tiba-tiba hilang kendali dan meluncur dengan cepat ke arah Nabi. Kyung Hee mengerti bahwa ia tidak bisa mengubah masa depan, tapi ia bisa mengubah variabelnya dan seseorang harus mati dalam skenario tersebut. Pada akhirnya Kyung Hee mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nabi, mendorongnya ke tepi jalan dan membiarkan mobil itu menabrak dirinya sendiri. 10 tahun kemudian, Nabi bertahan hidup dan ia menjadi seorang dokter. Dan terjadi keributan lagi di rumah sakit ketika tim medis membawa remaja yang sama seperti di awal cerita. Setelah Nabi mengurusnya, ia ke tempat tidur Kyung Hee yang terbaring koma dan mengatakan bagaimana semua yang ia prediksi dalam suratnya menjadi kenyataan. Ternyata Kyung Hee sudah memperkirakan semuanya.
sehingga ia menyiapkan surat untuk keluarga dan teman-temannya jika terjadi sesuatu. Ia menceritakan pengalamannya dalam menjelajahi waktu, meskipun tidak semua orang bisa mempercayainya. Tetapi bagi Nabi, tampaknya itu menjadi masuk akal. Setelah ia mengingat semua keanehan yang terjadi, ia percaya bahwa pria itu kembali dari masa depan untuk menyelamatkannya. Dalam suratnya, Kyunggi berpesan kepada Nabi untuk menjalani hidup dengan bahagia, dan ia mengabulkan permintaan itu sambil merawatnya di rumah sakit dengan penuh kasih sayang. Cerita berakhir ketika Kyunggi membuka matanya setelah 10 tahun koma dan tersenyum. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right